Pak Kiai, saya pas waktu sholat itu pernah terasa keluar madhi. Pernah terasa keluar Keluar madhi. madhi. Baik. Dan yang saya tanyakan, apakah batal sholat saya Pak Kiai? Jadi tengah-tengah sholat itu ya, tiba-tiba merasa keluar madhi. Jadi begini ya, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan gitu aja ya. Nah, kemaluan ada dua, kemaluan belakang, ada juga kemaluan depan. Kalau kemaluan depan itu kasarnya untuk kencing itu ya. Nah itu yang keluar ada 4 macam. Pertama kencing, kita sudah paham kencing itu bagaimana ya. Sifatnya yaitu air yang menetes dan juga berbau, hukumnya najis itu kencing. Sebagaimana umumnya yang dipahami oleh masyarakat. Itu pertama. Yang kedua sperma atau air mani. Nah, ini yang air mani tersebut adalah air laki-laki yang bila bercampur dengan air wanita yang bernama ovum atau telur, maka bisa menjadi atau membuai jadilah janin atau calon anak. Itu ya, sudah paham. Kemudian ada lagi namanya madhi. Madhi itu adalah air yang keluar, dia bukan kencing dan bukan sperma, keluar karena orang tersebut melihat lawan jenisnya kemudian syahwat, ya, tapi dia tidak keluar sperma atau air mani. Maka yang keluar pertama namanya air madhi. Ini hukumnya najis. Paham ya? Keempat adalah air wadi. Air wadi adalah air yang keluar karena orang itu merasa capek. Misalnya habis mengangkat barang yang berat atau habis olahraga ya yang berat. Dia tidak merasa ada nafsu atau syahwat terhadap sesuatu, tapi tiba-tiba dia keluar air dari kemaluannya. Namanya wadi. Yang najis yaitu air kencing, air madhi dan air wadhi. Yang suci air sperma atau mani. Baik, kalau yang keluar air mani maka kewajiban orang tersebut adalah mandi junub. Ya. Sedangkan kalau yang keluar itu air kencing atau air madhi atau air wadhi, maka dia wajib berwudu, tidak harus mandi besar. Baik itu keluar kencing ya, atau keluar madhi atau keluar wadhi di saat sholat ya, maka itu membatalkan sholat. Jadi harus sholatnya diulang tapi terlebih dahulu ya berwudu kan gitu ya. Sebelum wudu bersesuci, begitu ya. Nah, jadi kalau yakin ada air yang keluar dari kemaluannya tadi tatkala sholat, dia yakin, maka secara otomatis wudunya batal, maka sholatnya juga batal. Kalau misalnya air itu menetes di celana, maka celananya najis, begitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang selalu mengeluarkan air madhi, namanya mazza, seorang yang mazza ya, itu dihukumi beser. Seperti juga ada orang yang selalu kencing. Ya memang sudah tua misalnya ya, enggak bisa menahan kencing. Ada namanya beser. Maka ada aturan bagi orang yang beser, baik itu beser kentut maupun beser kencing atau beser madhi dan mungkin juga beser wadhi. Gimana? Orang tersebut kalau mau sholat, pertama untuk wudhunya harus menunggu masuknya waktu azan. Kalau sudah
masuk azan misalnya azan zuhur gitu aja ya, kita katakan jam 12, maka orang tersebut wudhunya harus setelah jam 12 atau setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Berarti dia langsung berwudhu. Dan niatnya nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari listibahatis sholati lillahi ta'ala. Artinya aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Guna apa? Untuk diperbolehkan sholat. Habis itu selesai. Kalaupun dia terus, namanya juga beser, ya, dia ini terus mengeluarkan air baik kencing maupun madhi atau wazi atau juga kentut terus, tidak bisa tahan, tidak apa-apa dia. Sholat dalam keadaan terus kentut atau kencing terus, ya, atau keluar air madhi terus atau keluar wazi terus, itu tidak apa-apa. Namun hendaklah kalau itu terkait dengan air yang keluar, hendaklah mohon maaf sebisa mungkin kemaluannya itu dibungkus misalnya pakai kain atau apalah gitu ya. Ini agar apa? Agar air yang netes dari kemaluannya itu tidak talawaz. Talawaz itu menyiprat kemana-mana gitu ya. Tapi untuk sholatnya tetap sah. Hanya saja wudhunya orang beser hanya dipergunakan untuk sekali sholat fardu. Gitu ya. Kalau setelah sholat fardu dia mau baca Al-Quran dengan memegang mushaf boleh. Mau sholat sunnah boleh. Ya. Tapi kalau untuk datang lagi sholat asar berikutnya, maka wajib orang ini berwudhu lagi.